Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Yanda dan Bunda semuanya? Teman-teman hebat saya yang senantiasa setia dengan Suratiningsih Channel. Saya doakan panjenengan semua senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran dalam menjalankan segala aktivitas, dan sukses selalu. Baik seperti apa yang sudah saya sampaikan, bahwa edisi berikutnya adalah kita akan sharing atau mengenal penguatan profil pelajar Pancasila. Bagaimana kita menyusun modul ajar berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila di PAUD. Tapi sebelumnya kita harus mengenal dulu apa itu penguatan profil pelajar Pancasila. Penguatan profil pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitarnya. Di sini, proyek penguatan profil pelajar Pancasila menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning yang tentu saja berbeda dengan pembelajaran berbasis proyek dalam program intrakurikuler di dalam kelas. Karena proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar dalam situasi tidak formal, struktur belajar yang fleksibel, kegiatan belajar yang lebih interaktif, dan juga terlibat langsung dengan lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Dan perlu digarisbawahi di sini bahwa kegiatan penguatan profil pelajar Pancasila di PAUD tidak memerlukan waktu tersendiri ya, tapi terintegrasi dengan pembelajaran intrakurikuler. Nah, maksudnya di sini atau artinya apa? Artinya yang bersifat lintas disiplin itu tidak terikat dengan mapel. Kebetulan di PAUD juga tidak ada mata pelajaran ya, yang ada hanya CP atau capaian pembelajaran. Kemudian merupakan model pembelajaran yang melibatkan murid dalam proses mengamati, memikirkan solusi terhadap pemecahan permasalahan di lingkungan sekitarnya. Kemudian menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek, bertujuan menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Nah, alokasi waktu di PAUD kegiatannya sesuai dengan kebutuhan, dikaitkan dengan tradisi lokal, hari besar nasional, hari besar internasional, dan minimal dalam 1 tahun melaksanakan 2 kegiatan proyek dalam 2 tema yang berbeda. Jadi misalnya di semester 1 kita menggunakan Aku Cinta Indonesia, semester 2 tema berikutnya karena ada tema 4 besar ya, 4 tema besar di profil pelajar Pancasila di PAUD itu. Mungkin semester 2 Aku Sayang Bumi atau Bermain Bekerja Sama atau mungkin Imajinasiku. Jadi seperti itu. Nah, sekarang tema-tema yang ada di PAUD ada 4, yaitu Aku Sayang Bumi. Di sini tujuannya untuk mengenalkan peserta didik pada isu lingkungan, eksplorasi dalam mencari solusi kreatif yang dapat dilakukan oleh peserta didik, serta memupuk kepedulian terhadap alam sebagai perwujudan rasa sayang terhadap ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan yang kedua, Aku Cinta Indonesia, bertujuan agar peserta didik mengenal identitas dan karakteristik negara, keberagaman budaya, dan ciri khas lainnya tentang Indonesia, sehingga mereka memahami identitas dirinya sebagai anak Indonesia serta bangga menjadi anak Indonesia. Sedangkan selanjutnya tema berikutnya adalah bermain dan bekerja sama. Di sini tujuannya untuk mengajak peserta didik mampu berinteraksi dengan teman sebaya, menghargai perbedaan, mau berbagi, dan mampu menjalin kerjasama atau kolaborasi. Yang terakhir, imajinasiku di sini berhubungan dengan kreativitas. Tujuannya untuk mengajak setiap peserta didik belajar mengenal dunianya melalui imajinasi, bereksplorasi dan bereksperimen,
Peserta didik distimulasi dengan kegiatan yang membangkitkan rasa ingin tahu, memperkaya pengalaman, dan menguatkan kreativitasnya. Jadi itu ya 4 tema besar yang menaungi penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita mau mengembangkan modul project, modul ajar berbasis project. Di sini diberi kesempatan boleh mengadopsi modul yang sudah ada, kemudian boleh juga membuat modul sendiri. Tetapi disarankan untuk satuan-satuan pendidikan pemula yang menggunakan kurikulum Merdeka, yaitu mengadopsi modul yang sudah ada. Artinya apa? Artinya di sini satuan pendidikan dapat mengadopsi modul yang sudah ada yang sudah disosialisasikan oleh Kemdikbudristek, baik itu di Merdeka Mengajar atau di portal Guru Berbagi ya. Monggo silakan mau searching-searching mencari modul ajar, contoh modul ajar. Nah, di situ nanti dapat dilakukan untuk mengawali persiapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada kesempatan pertama pelaksanaannya di sekolah disilakan untuk mengadopsi. Tentu saja ketika kita mengadopsi, kita sesuaikan, mungkin ada beberapa kita adopsi sesuai dengan lingkungan sekolah. Misalnya kita adaptasi tentang materinya atau tujuannya atau bahan atau medianya. Pokoknya disesuaikan dengan keadaan di satuan pendidikan kita. Nah, apabila sudah mahir, diharapkan nanti satuan pendidikan bisa membuat rancangan modul sendiri sebagai hasil kolaborasi tim pengembang proyek atau tim pengembang kurikulum di sekolah tersebut. Jadi nanti ketika sudah bolak-balik bisa mengadopsi, akhirnya mampu, maka kita diharapkan satuan-satuan pendidik dapat membuat modul sendiri dan mengembangkannya. Jadi kalau di IKM itu, kalau di mengadopsi itu sepertinya di mandiri berubah, sedangkan yang sudah membuat modul sendiri adalah mandiri berbagi. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang komponennya apa saja yang ada di modul ajar, yaitu ada informasi umum. Informasi umum itu isinya nanti identitas. Identitas guru yang membuat, identitas TK, terus sarana prasarana dilakukan, maksudnya dilakukan di luar atau di dalam kelas. Kemudian target peserta didik, jumlah peserta didiknya berapa, 20 atau 16 atau 15 atau 25. Nah, ini masuk fase pondasi, usia berapa. Jadi informasi umum isinya seperti itu ya. Kemudian tujuan kegiatan. Lalu durasi kegiatan, kalau proyek itu tidak selesai 1 hari ya, mungkin beberapa hari, 5 atau 6 atau 7, nanti dituliskan di situ. Dan kemudian alat dan bahan yang dipakai. Ini untuk informasi umum. Sedangkan di komponen intinya ada 3, yaitu tahap permulaan, tahap pengembangan, dan tahap penyimpulan. Dan terakhir adalah lampiran. Lampiran adalah kelanjutan proyek dan selingan proyek. Apa itu kelanjutan proyek? Kelanjutan proyek itu apabila kegiatan proyek hari ini selesai dan masih bisa dilanjutkan, itu kita lanjutkan. Contohnya gini, minggu ini kita ada proyek tentang pengolahan sampah. Nah, kita bicarakan tentang sampah. Nah, lanjutannya apa? Kalau kita sudah dapat memanfaatkan sampah, mengelola sampah, dan kita ingin sekolah kita itu menjadi sekolah yang bersih, sehat, dan asri, maka lanjutannya adalah mungkin penghijauan di sekolahku. Jadi seperti itu, ada kelanjutannya proyek tersebut. Kemudian yang dimaksud dengan selingan proyek itu adalah kegiatan-kegiatan main, bisa berupa tepuk, lagu, game, yang berhubungan dengan proyek yang sedang kita lakukan. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kalau di kegiatan inti tadi kan ada 3 tahapan ya.
tahapan permulaan, tahapan pengembangan, dan tahapan penyimpulan. Apa yang ada di tahapan permulaan yaitu kegiatan yang dimulai dengan pembacaan buku. Tentu saja buku bacaan yang sesuai dengan topik yang akan kita angkat menjadi proyek. Atau kalau kita tidak punya buku bacaan, bisa kita ajak anak-anak menonton video. Video bisa koleksi sekolah atau mungkin kita ambil dari YouTube. Atau mungkin outing. Outing itu anak diajak keluar langsung ke lingkungan. Misalnya kalau kita belajar sampah, ya anak-anak kita ajak misalnya ke TPA, tempat pembuangan air, atau di selokan-selokan yang tersumbat. Jadi anak-anak benar-benar belajar tentang sampah, melihat langsung seperti itu kalau outing ya. Kemudian di tahap pengembangan, di sini isinya adalah dukungan atau fasilitasi guru saat anak berkegiatan, termasuk pertanyaan pemantik ada di sini. Jadi di sini maksudnya dukungan itu adalah kegiatan pembelajaran yang sudah disiapkan oleh guru untuk anak-anak. Nah, yang terakhir di tahap penyimpulan yaitu refleksi, assessment. Di sini memastikan keberlanjutan budaya positif dari proyek yang sedang dilakukan. Jadi seperti itu ya untuk skema pembelajaran proyek di mana di kegiatan inti ada 3 yaitu tahap permulaan, pengembangan, dan tahap penyimpulan. Kemudian yang perlu kita pahami juga ketika kita belajar tentang penguatan profil pelajar Pancasila itu kita juga harus memahami dimensi yang ada. Nah, di sini ada 6 dimensi di profil pelajar Pancasila, yaitu 1, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Coba saya ada rumus ya. Misalnya nanti kita hubungkan dengan capaian pembelajaran, ini masuk di mana sih gitu ya. Kalau beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu masuk di nilai agama dan budi pekerti. Sedangkan mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global itu masuk ke CP jati diri dan bernalar kritis, kreatif itu masuk ke CP dasar-dasar literasi, sains, matematika, teknologi, rekayasa dan seni. Jadi kita sudah kelompokkan ya nanti biar panjenengan enak. Nah, sekarang saya ada kegiatan langsung kita membuat, yaitu di sini nanti kita akan memilih tema, topik, dan tujuan proyek. Kemudian kita menyusun rubrik akhir proyek dan mengidentifikasi aktivitas belajar proyek yang dapat dikembangkan. Apabila ada kasus ya, kita belajar studi kasus di sini. Misalnya di sini studi kasusnya seperti ini. Anda semua adalah sekelompok tim guru di sebuah TK. Tim Anda bertugas merancang proyek yang akan dilakukan di kelompok anak usia 4-6 tahun. Sekolah Anda memiliki visi menjadi wadah yang optimal bagi peserta didik untuk menjadi insan yang kreatif, toleran, dalam hal ini toleran kita garis bawahi ya, dan kolaboratif. Tujuan tersebut lahir dari keprihatinan sekolah atas isu toleransi antar suku dan agama yang seringkali muncul di masyarakat sekitar sekolah. Ternyata di sekitar sekolah tersebut intoleransinya tinggi gitu loh. Berangkat dari kondisi tersebut, sekolah menyarankan tim proyek ya, pengembang proyek agar dapat memanfaatkan perayaan Hari Toleransi Internasional untuk dielaborasi ke dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita akan mencari temanya, tema yang sesuai dengan intoleransi yang ada di sekolah itu apa. Nah, misalnya di sini kalau menurut saya ya, tema yang cocok itu ya Aku Cinta Indonesia sama bermain dan bekerja sama. Tapi di sini saya ambil tema Aku Cinta Indonesia. Nanti panjenengan di rumah mengembangkan sendiri di ini ya, coba membuat sendiri orek-orekan tentang intoleransi yang ada di sekolah tersebut itu dengan tema bermain dan bekerja sama.
Nah, topik spesifik proyek di sini yaitu, saya mengambil mengenal keberagaman kebudayaan Indonesia. Jadi, untuk pemersatu ya, untuk pemersatu, untuk, menanamkan toleransi, itu saya, mengenalkan keberagaman kebudayaan Indonesia. Nah, di sini pemilihan tujuan proyek ya, dimensinya apa? Dimensi tadi kan ada 6 ya. Nah, di sini yang saya pakai berkebinekaan global karena hubungannya tadi yaitu topik mengenal keberagaman kebudayaan Indonesia. Jadi di sini, Bhinneka Tunggal Ika itu kan berbeda-beda tetapi tetap satu ya. Jadi di sini dimensi yang saya ambil adalah berkebinekaan global. Nah, di berkebinekaan global itu ada elemen kuncinya, yaitu meliputi mengenal dan menghargai budaya, satu, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dua, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, tiga. Nah, di sini elemen yang saya ambil adalah mengenal dan menghargai budaya. Karena saya keberagaman budaya, jadi pas nanti sesuai. Kemudian, kita ambil setelah kita tentukan dimensi dan elemennya, sekarang kita akan membuat alur perkembangan dimensi berkebinekaan global. Di sini subelemennya yaitu mengenal identitas diri dan kebiasaan-kebiasaan budaya dalam keluarga. Dan rumusan kompetensinya adalah anak mengenal dan menghargai budayanya. Jadi seperti itu ya. Oh ya, sebentar sebelum saya lanjut ya. Nanti apabila ada yang bertanya, Bunda, untuk mengetahui elemen-elemen di profil pelajar Pancasila itu di mana? Nanti akan saya share di blog saya ya, di catatan ini, nanti panjenengan bisa unduh. Di situ, lengkap sekali, jadi ketika dimensi ini elemennya apa, subelemennya apa, panjenengan tinggal memilih dan menempatkan. Nanti ketika membuat modul ajar tinggal menyalin dan menempel, itu saja. Nanti saya share. Nah, saya lanjut ya. Kemudian setelah kita tahu subelemennya, rumusan kompetensinya, sekarang, kita akan, merancang aktivitas pembelajarannya. Apa saja ya yang akan dilakukan di aktivitas belajar di kegiatan berkebinekaan tadi, yaitu kan tadi ada 3 tahapan ya. Di tahapan permulaan, anak-anak saya ajak, berdoa, salam sebelum kegiatan dimulai, dan kemudian di sini guru menceritakan berbagai ragam budaya yang ada di Indonesia. Jadi dengan gambar bisa, nanti ditontonkan ke anak-anak dan kemudian, guru mengajak anak menonton video keberagaman budaya, mulai dari pakaian, bahasa, tarian, makanan, dan, ciri khas daerah. Tapi di sini saya batasi tentang, pakaian. Karena ini kan project ya, jadi di hari pertama saya akan mengenalkan anak-anak tentang pakaian. Jadi, ternyata di Indonesia itu ada bermacam-macam, baju adat loh ya. Ada kebaya, ada baju bodo, kalau di Minangkabau ada. Nah, ini kita kenalkan. Jadi di sini saya, di hari pertama khusus untuk, budaya pakaian. Nah, di tahap pengembangan, anak-anak kegiatannya adalah guru mengenalkan keberagaman kebudayaan dengan melakukan pawai menggunakan baju budaya daerah. Tadi sudah dikenalkan di video ya. Nah, jadi, kemudian karena sekolah saya itu punya, koleksi baju-baju daerah, itu saya bagikan ke anak-anak. Jadi anak-anak pawai di dalam sekolah itu, ngubengi sekolahan dari, pintu masuk sampai aula, sampai ruang UKS, sampai, di KB, karena di tempat saya ada kelompok bermain, di kelompok A. Jadi, anak-anak, pawai sendiri di dalam sekolah tersebut. Kemudian guru melatih anak menampilkan tari dan nyanyian lagu daerah. Ini nanti untuk tarian itu saya taruh di kegiatan hari kedua. Kemudian,
eee, anak-anak ketika sudah praktek tarian yang sederhana ya, diiringi dengan lagu-lagu daerah misalnya gundul gundul pacul-cul, seperti itu ya. Jadi yang simpel-simpel aja karena, eee, kita latihannya hanya untuk menampilkan satu hari, jadi kalau misalnya tari daerah yang ruwet itu memerlukan beberapa kali pertemuan ya, untuk menghasilkan tari. Jadi di sini, tari-tarian sederhana dengan diiringi lagu-lagu tradisional. Jadi seperti itu untuk tim tahap pengembangan. Dan di tahap penyimpulan yaitu direfleksi, di sini apa yang saya lakukan? Yaitu, anak-anak kita ajak membuat permainan tebak dari mana tarian, nyanyian lagu daerah, dengan menunjukkan gambar misalnya seperti itu. Tadi kan sudah menonton video ya. Kemudian anak-anak ditanyakan perasaannya bagaimana setelah praktek pawai tadi, setelah latihan menari dan menyanyi seperti itu kita tanyakan. Nah, untuk kegiatan proyek lanjutan kira-kira apa ya yang berhubungan dengan, eee, pengenalan budaya ini? Ketika kita sudah, mengenalkan anak-anak tentang pawai, terus hari berikutnya itu tentang menari, terus menyanyikan lagu-lagu tradisional, mungkin mengenalkan alat musik tradisional, makanan tradisional, itu mungkin kalau ada kegiatan lanjutan, kita sampaikan di sini kegiatan lanjutannya apa. Terus untuk selingannya tadi, bisa dengan lagu-lagu tradisional, tepuk tepuk baju adat misalnya. Kebaya dari Jawa seperti itu, atau ya ini hanya apa ya, kreativitas ibu guru semuanya bagaimana mengemasnya ya. Nah itu, yang bisa saya sharing-kan untuk panjenengan semua, monggo panjenengan mulai membuat, untuk dimensi dan elemen yang, dibutuhkan nanti akan saya share di blog saya di catatan Nining. Oke terima kasih. Itu yang bisa saya sharing-kan, semoga bermanfaat dan seperti biasa apabila bermanfaat jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Karena kita kalau, berbagi, berbagi itu indah. Itu mungkin dari saya, salam sehat selalu dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di edisi berikutnya atau mungkin panjenengan request silakan. Nanti akan saya coba, eee, apa ya, saya buatkan kontennya. Baik, terima kasih, dadah.
Dua kali.